Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmiati dengan NIM 202020201078, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Konstruktivisme dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa di MI Al-Adli Palembang. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamihah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan kita, para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Dr. Yulia Trisamihah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohmiati dengan NIM 2020201078. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Konstruktivisme dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa di MI Al-Adli Palembang. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas, yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan dan manfaat penelitian, keempat kerangka teori, kelima tinjauan pustaka, dan yang keenam metodologi penelitian. Adapun poin yang pertama yaitu latar belakang. Adapun yang latar belakangnya, di mana pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia maupun pencapaian pembangunan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka kemajuan suatu bangsa tak dapat diragukan kembali. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang menjadi landasan berpikir dengan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang diperoleh, dan hasil pengetahuan tersebut diperluas dengan konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Kelebihan konstruktivisme adalah peserta didik dapat membimbing pengetahuannya secara mandiri dan aktif. Kurangnya keaktifan siswa dalam mata pelajaran IPS dikarenakan model pembelajaran atau pendekatan yang digunakan kurang tepat. Biasanya, guru cenderung menjelaskan dan memberitahu segala sesuatu kepada siswa. Hal ini membuat siswa cenderung pasif, bosan, dan banyak siswa yang mengantuk. Akibat mereka tidak dapat menerima pelajaran dengan baik, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak aktif. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan konstruktivisme dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa di MI Al-Adli Palembang. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan pendekatan konstruktivisme ini dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di MI Al-Adli Palembang. Poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan pendekatan konstruktivisme dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa di MI Al-Adli Palembang. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan pendekatan konstruktivisme dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa di MI Al-Adli Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui dampak penerapan pendekatan konstruktivisme ini dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di MI Al-Adli Palembang.
Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Bagi peneliti, yakni dapat membantu untuk mengembangkan pendekatan serta menjadi sarana dalam mempergunakan kemampuan yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan memperoleh wawasan pengetahuan serta keterampilan penerapan pendekatan konstruktivisme. Yang kedua yaitu bagi guru, yakni dapat menjadi saran dan wawasan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran IPS. Dan yang ketiga bagi sekolah, siswa menjadi aktif, tidak bosan, terlibat langsung, dan juga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Poin selanjutnya yaitu kerangka teori. Konstruktivisme memandang belajar sebagai suatu proses mengonstruksi pengetahuan oleh pembelajaran itu sendiri. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Poin selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam skripsi Eprina Suhani 2013, hasilnya menunjukkan berdasarkan hasil observasi yang dilihat bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivis dapat membuat siswa aktif dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menguasai bahan pelajaran sepenuhnya. Yang kedua, dalam skripsi Carmila 2014, hasilnya menunjukkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2, dengan menerapkan pembelajaran pendekatan konstruktivisme, dari setiap siklus menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar selama proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam skripsi E.N. Herlina 2012, hasilnya menunjukkan bahwa hampir seluruhnya siswa memahami dan melaksanakan keterampilan proses IPA dalam kegiatan percobaan. Poin selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian deskriptif kualitatif, Key Informan yaitu guru kelas 4A di MI Al-Adli Palembang, sedangkan informan pada kelas 4A dengan keseluruhan siswa berjumlah 34 siswa, siswa laki-laki terdapat 16, dan siswa perempuan terdapat 18. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2022. Di mana tempat penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Adli Palembang, Jalan Sukamaju, Kecamatan Sukarami, Palembang. Selanjutnya, definisi operasional. Di sini terdiri dari 3 definisi operasional. Yang pertama ada penerapan, yakni merupakan suatu tindakan ataupun cara yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, baik secara individu ataupun kelompok. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu meningkatkan aktivitas belajar, yang dimana suatu usaha untuk menaikkan sesuatu dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, atau upaya memaksimalkan sesuatu ke tingkat yang lebih sempurna, di mana dengan usaha pembentukan diri melalui kegiatan yang dilaksanakan secara fisik, mental, maupun emosional, guna memperoleh keberhasilan dan manfaat dari suatu kegiatan.
Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini variabel X atau variabel pengaruh yaitu pendekatan konstruktivisme. Sedangkan variabel Y atau variabel terpengaruh yaitu aktivitas belajar. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, yang pertama ada reduksi data atau pemilihan data, kedua penyajian data, dan yang ketiga kesimpulan atau verifikasi. Sekian, itulah presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.